Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Rizky Falevi dengan NIM 210103758 dari kelas MLE S1B Politeknik APP Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan sekaligus menghitung soal dari nomor 1. Rumus dan cara-caranya akan saya berikan. Saya ingin cari terlebih dahulu. Nomor 1, pertanyaannya adalah, selesaikanlah permasalahan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan inverse matrix dalam penyelesaiannya. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama kita masukkan dulu A sama dengan, kita langsung masuk dari kolom ini, kita masukin dari kolom ini ya. Langsung kita insert matriksnya. Nah, di sini kita masukin angka 8, minus 9, di sini 1, dan di sini 8. Di sini 2, di sini 4, di sini 2, di sini 4. Kita cari inverse-nya terlebih dahulu. Terus di sini minus 2, di sini 6. Benar. Terus di sini minus 3. Lalu di sini ada 8. Nah, untuk bawahnya ada lagi. Di sini ada minus 2. Ini 3. Lalu di sini minus 1. Lalu di sini ada 2. Nah, sudah seperti ini, lalu kita masukkan yang C. Di sini C sama dengan, kita sama seperti tadi membuatnya ada, tapi di sini beda, bukan 4 kolom atau 4 baris, tetapi cukup satu kolom saja. Berarti di sini ada 4 baris 1 kolom. 4 baris ada 1 kolom. Kita insert. Nah, hasilnya kayak gini, seperti layar. Langsung kita masukkan angkanya. Di sini ada minus 22. Di sini ada 34. Di sini ada 15. Dan di sini ada 4. Langsung kita cari X-nya. X sama dengan, kita sama seperti halnya bikin C tadi, ada 4 baris dan 1 kolom. Kita insert aja langsung dari sini. Nah, di sini ada X1, di sini ada X2, salah. Di sini X1 ya, di sini X2, di sini X3, dan di sini ada X4. Nah, kalau sudah, langsung kita enter, kita restart bawahnya. Salah. Bentar, maaf. Nah, kita langsung restart, kita di sini ya. Nah, sebentar, baca restart ya, benar. Langsung kita pakai titik sama koma, kita pencet bawahnya, langsung kita masukkan rumus ya. Kita masukkan rumus linear algebra. Ini with linear algebra. Kalau sudah, nanti di komen langsung kayak gini. Oke. Nah, kalau sudah, kita masukkan angka yang tadi, yang A ini, kita tulis lagi di sini. A titik sama dengan, titik sama dengan, kita masukin lagi, kita bikin kolomnya lagi, ada 4 kolom, 4 baris 4 kolom ya, kita langsung insert aja. Nah, kalau misalkan sudah gitu, langsung kita enter saja. Di sini harus pakai titik koma ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Gitu. Lanjut, kita masukkan yang C-nya juga. Kita bikin C titik 2 sama dengan, kita masukin lagi, tapi ini beda ya, 4 baris 1 kolom. Nah, langsung ini nanti kita langsung enter saja, tapi jangan lupa untuk pakai titik koma. Nah, sudah. Langsung nih, kita langsung kembalikan yang sudah. Kita mencari minor ya. Kita mencari minornya, bagaimana rumus minor? Nah, ini rumus minor nih seperti ini. Kita di titik 2 sama kayak tadi, titik 2 sama dengan minor, tulisannya miringnya. Sini kita masukin rumusnya saja langsung ya. Sini jangan lupa kita untuk pakai kurung. Kurungnya pakai spasinya ya. A,2,3. Benar ya. Dan ini jangan lupa bahkan kita tetap kasih titik koma. Ya. Oh ya benar. Dan di sini hasilnya minus 36. Langsung kita cari akar dari CO-nya. CO titik 2 sama dengan, dan
Sini kita masukin langsung ya. Minus 1. Di sini buka kurung. Kita masukin rumusnya tadi, kita masukin 2 di sini, terus di sini ada 3. Lalu kita tutup kurung. Nah, lalu kita jangan lupa kasih titik ya. Maaf. Jangan lupa kita kasih titik, salah. Kasih titik ya, kita titik. Nah, minornya kita masukin rumus yang tadi ini. Berarti kita masukin minor A 2 3. Nah, titik koma masuk. Jadi CO-nya sama dengan 36. Lalu berapa acuinnya? Kita jangan lupa untuk mencari acuinnya ya. Kita masukkan rumusnya. A DC A titik 2 sama dengan acuin. Nah, acuin dari apa? Dari A kita buka kurung. Nah, terus jangan lupa untuk titik koma. Kita enter saja. Nah, di sini ada hasilnya. Lalu habis dari acuin ini, dari A, apa yang harus kita lakukan lagi? Yaitu kita mencari determinannya. Rumusnya bagaimana? Kita masukin aja det A titik 2 sama dengan determinan A tutup kurung, lalu kita pakai titik 2. Nah, determinan A-nya sama dengan 252. Lalu matriks inverse-nya berapa? Kita masukin lagi rumusnya. Rumusnya ada I A titik 2 sama dengan matriks inverse. Matriks inverse dari buka kurung A titik 2 sama titik koma sama dengan segini. Matriksnya segini. Lalu kita cari evalnya. Evalnya berapa? Kita cari X titik 2 sama dengan, kita masukkan rumusnya, eval kita buka kurung I A kali C yang tadi di atas, tutup kurung, terus titik koma sama dengan X sama dengan 2352. Nah, lanjut kita mengerjakan yang B. B titik ya. Jika X titik 2 sama dengan, ini ada X1 ya. Terus di sini ada X2, di sini ada X3, X3, di sini ada X4. Ini kita harus untuk spasinya bawahnya. Nah, jika sudah, jangan lupa di sini kita kasih keterangan bahwa nilai X1, X2, X3, dan X4 diperoleh dari perhitungan poin A. Gitu. Nilai X1, X2, X3, X4 diperoleh dari perhitungan poin A. Lalu Y-nya berapa? Nah, Y titik 2 sama dengan, kita bikin 4 kolom 4 baris. Nah, seperti ini ya. Langsung kita masukin aja. Di sini ada 2, 1, 2, 2, lanjut 3301, 3, 3, 0, 1, lanjut bawahnya 5713. Ini 5. Nah, lanjut. Kalau misalkan sudah, kita cari juga Z-nya. Jangan lupa Z titik 2 sama dengan, kita bikin kolom juga, cuma kolomnya 4 baris 1 kolom. Nah, seperti ini ya. Paham kan? Bagaimana cara dapat ininya? Kita langsung aja search dari sebelah kiri sini, cari nama matriks, nah, langsung kita ketemu rows dan kolom. Lanjut kita buat masukin angka-angkanya di sini 1 ya, pasti jelas 1. 0 dan bawahnya 2. Nah, kalau sudah, tentukan YX plus Z. Plus Z berapa? Bagaimana cara mencari ini? Langsung kita cari bawahnya.
Kita masukin rumus. Kita masukin rumus seperti yang di atas tadi ya, start. 2. Lanjut kita masukin rumus lagi bawahnya X yang tadi ya. X titik 2. Nah, titik 2 sama dengan, kita bikin lagi sama seperti ini. Nah, ini masuk nih rumusnya. 2, 3, 5, 2. Ya. Lalu Y-nya berapa? Kita masukin saja. Y-nya nih yang tadi ini. Kita bikin lagi Y. Titik 2 sama dengan, kita bikin 4 baris 4 kolom. Kita matriksnya, kita masukin lagi angkanya. Hasilnya seperti yang di samping sini ya. Jelas. Lalu Z-nya berapa? Kita masukin saja. Rumus yang tadi sama seperti yang di atas. Z sama dengan titik sama dengan Z titik sama dengan, kita masukin nih satu baris satu kolom. Satu baris satu kolom. Nah, masukin angka tadi 1102. Jika sudah, kita lanjut lagi sama seperti hal di atas, kita masukin titik koma tadi. Enter. Jelas seperti ini ya. Nah, di sini ada nih kelihatan. Kita lanjut lagi, YX-nya berapa dari evalnya itu? Kita masukin aja rumusnya lagi. YX titik 2 sama dengan eval benar itu saja. Benar. Terus di sini jangan lupa untuk buka Y, dibuka kurung maksudnya, buka kurung, terus dikali X, tutup kurung, titik koma. Nah, jelas nih 21 hasilnya ada sini. YX sama dengan 21, 17, 42, 19. Nah, yang B-nya berapa? B evalnya berapa? Kita masukin aja langsung. B. Karena kan tadi yang ditanyakan B-nya ya. Mana tadi? B-nya ya. Ya nih, B. B titik 2 sama dengan eval. Langsung kita masukin rumus tadi Y, buka kurung, Y kali X, terus Z-nya tadi langsung ditambah Z. Ditambah Z, kita tutup kurung, kita titik koma. Hasilnya B sama dengan 22, 18, 42, dan 21. Seperti itu. Baik, sekian presentasi tugas dari saya, Rahmat Falevi. Kurang lebih mohon maaf apabila penjelasannya masih terbata-bata. Saya dengan rendah hati, mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zahra dengan NIM 210103553, MLIS 1B1, Manajemen Logistik Industri Elektronika, Politeknik APP Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan penugasan ujian akhir semester genap mata kuliah Matematika Praktikum untuk pertanyaan nomor 2. Berikut penjelasannya. Namun sebelumnya saya minta maaf apabila saat penyampaian pandangan saya ke atas karena di sini saya menggunakan bantuan web kamera, di mana web kameranya itu ada di bawah sedangkan layarnya itu ada di atas. Terima kasih. Sekarang share screen terlebih dahulu. Sebelum masuk penjelasan, di sini saya akan membacakan pertanyaan dari soal nomor 2. Seorang pimpinan sedang mengevaluasi manfaat suatu proyek. Nilai investasi awal adalah 150 juta. Manfaat atau benefit yang didapatkan jika dikalkulasikan pada suatu nilai adalah 36 juta setiap tahun. Terdapat biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap tahun sebesar 17 juta. Jika usia ekonomi suatu proyek diasumsikan selama 20 tahun dan tidak ada nilai sisanya, berapakah net future benefit yang didapat dari proyek tersebut jika mempertimbangkan interest sebesar 12% per tahun? Apakah proyek tersebut menguntungkan? Di sini dikasih keterangan bahwa net future benefit pada tahun ke-20 adalah akumulasi nilai future benefit selama 20 tahun dikurang nilai future investasi dikurang akumulasi nilai future biaya selama 20 tahun. NFB atau net future benefit adalah future value benefit dikurang future value investasi dikurang future value cost. Baik, net future benefit adalah sebuah metode analisa dalam hal mengetahui manfaat dari proyek tersebut apakah menguntungkan atau malah merugikan. Tapi dengan melakukan perhitungan, apa yang kita dapatkan, apa manfaat yang didapatkan di perusahaan tersebut dikurang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut saat melakukan proyek. Baik itu saat melakukan investasi di awal maupun saat melakukan biaya operasionalnya atau cost-nya. Cost ini bisa dari perawatan, produksi, operasional, dan lain sebagainya. Namun di pertanyaan tersebut diterangkannya hanya terdapat biaya operasional yang dikeluarkan. Jadi di sini cost-nya adalah biaya operasional. Oke, nah untuk kita tahu net future tersebut, net future benefit tersebut menguntungkan, merugikan, atau tidak menguntungkan dan tidak merugikan, yakni dengan catatan sebagaimana berikut.
apabila, catatan pertama, apabila nilai NFP kurang dari 0, maka proyek tersebut layak karena tidak layak. Tidak layak karena sifatnya adalah invisible atau tidak ekonomis, yang mana nantinya akan merugikan perusahaan apabila melakukan investasi pada proyek tersebut. Lanjut, di catatan kedua, apabila nilai NFP sama dengan 0, maka proyek tersebut tidak untung dan juga tidak rugi. Di catatan yang terakhir, apabila nilai NFP lebih dari 0, maka proyek tersebut layak karena sifatnya yang visible atau ekonomis, yang nantinya akan memberikan keuntungan atau menguntungkan perusahaan yang melakukan investasi pada proyek tersebut. Oke. Nah, kuncinya kita harus cari dulu NFP-nya, harus cari NFP-nya, Twitter benefit-nya. Kita langsung aja ke penjelasan. Nah, start dulu. Sekarang kita masukkan semua yang diketahui dari pernyataan yang sudah diberikan. Di sini dikatakan bahwa nilai investasi awal adalah 150 juta atau present value investasi yakni 150 juta. Lanjut, dikatakan kalau benefitnya yang didapatkan setelah dikalkulasikan yakni 36 juta setiap tahunnya. Berarti present value benefit adalah 36 juta per tahun. Lanjut lagi, dikatakan kalau biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap tahunnya yakni sebesar 17 juta atau present value dari cost-nya adalah 17 juta. Lanjut, dikatakan bahwa usia ekonomis proyek tersebut diasumsikan selama 20 tahun dan tidak ada sisa. Nah, di sini berarti menyatakan bahwa N-nya adalah 20 tahun. Tapi N20 tahun itu hanya untuk benefit atau manfaat yang didapatkan dari cost atau biaya yang dikeluarkan. Karena hal itu berlangsung selama 20 tahun. Ya kan? Sedangkan investasi tidak. Mengapa demikian? Karena investasi itu hanya dilakukan di awal tahun saja. Ya, jadi hanya 1 tahun atau di awal tahun saja. Makanya untuk N dari investasi hanya 1 tahun. Sini sudah kita kali 12. Kenapa? Karena sebelumnya di present value-nya kita makanya per tahun, bukan per bulan. Kalau misalkan kita pakai per bulan, itu kita bagi 12. Tapi di sini kita pakainya tahun saja. Lanjut, di sini kita tulis lagi tadi, N benefit-nya jadi 20 tahun, terus juga N cost-nya jadi 20 tahun. Oke. Lanjut, apalagi di sini diketahui bahwa proyek tersebut mempertimbangkan interest atau bunga sebesar 12% per tahunnya. Berarti interest atau bunga sama dengan 12% atau 0,12. Nggak perlu kita jadikan ke bulan karena di sini kita udah pakai per tahun semua. Kalau kita pakai per bulan berarti present value-nya harus diubah per bulan, N-nya juga diubah per bulan, terus juga N-nya juga diubah per bulan. Kita pakai tahun saja. Oke, setelah semuanya diketahui, kita masuk kepada permintaan untuk bisa mendapatkan perhitungan dari net future benefit. Mungkin kita cari future value dari benefit, investasi, dan cost. Pertama kita cari future value dari investasi dulu. Dan adalah investasi. Future value investasi sama dengan present value dari investasi dikali dalam kurung 1 ditambah interest kurung dipangkatkan dengan NI-nya, yakni NI, yakni 1. Dan hasilnya adalah sekian. Lanjut, future value dari benefit. Present value dari benefit dikali 21 ditambah interest atau bunga dipangkatkan dengan NB-nya atau bulan, saat, atau tahun dari atau NB-nya. Dipangkatkan dengan NB. B-nya 20. Jadi, langsung ke hasilnya. Kita lanjut lagi ke future value dari
cost-nya sama dengan present value dari cost dikali dengan buka kurung 1 ditambah interest atau nama dipangkatkan dengan NB tahunnya di 20 tadi. Pajak yang saya tadi udah. Nah, setelah data value diketahui, baik investasinya, benefitnya, dan cost-nya, kita tinggal masuk ke rumus yang sudah di ini NFP. Nah, saat kita melakukan perhitungan perkalian perjumlahan pengurangan itu kita bisa gunakan IVAL. Ini future value dari benefit dikurang future value dari investasi dikurang future value dari cost. Dan nanti kita dapatnya ikut. Nah, jadi bisa tarik kesimpulan jadi net future benefit atau NFB proyek tersebut bernilai 1,5279567 angka kali 10 pangkat 7 atau senilai dengan 15.279.568 ya, yang menyatakan bahwa NFT tersebut lebih besar dari 0. Karena proyek tersebut dinyatakan layak karena sifatnya yang visible atau ekonomis, sehingga proyek tersebut akan menguntungkan perusahaan apabila kita melakukan investasi pada proyek tertentu. Jadi sudah dijawab pertanyaan sebelumnya, apakah proyek tersebut menguntungkan? Ya, proyek tersebut menguntungkan. Untuk menganalisa suatu proyek menguntungkan atau tidak menguntungkan, kita bisa menggunakan perhitungan yang tadi sudah kita lakukan, yakni dengan net future benefit. Itu pengurangan apa yang telah didapatkan digunakan dengan biaya yang dikeluarkan. Tetapi kita juga dapat melakukan analisa perhitungan proyek tersebut layak atau enggak dengan metode yang dinamakan B per C video. Ya, sebuah metode analisa atau evaluasi untuk kita tahu manfaat dari proyek tersebut menguntungkan atau tidak menguntungkan dengan melakukan perbandingan antara benefit dengan cost-nya atau modalnya. Dengan catatan seperti nilai NFB ini. Kita bisa pakai dia tidak coba hitung apakah sama hasilnya. Untuk aja BCR. BCR rasio adalah future value dari benefit dibagi dengan future value dari cost. Di sini kita nggak usah pakai riset karena kita lihat yang di atas. Tuh. Nah, hasilnya adalah 2,117647058. Karena 2, sekian ini menyatakan bahwa nilai BC-nya lebih dari 0. Proyek yang layak dan bersifat ekonomi. Ya, jadi baik kita menggunakan perhitungan net future benefit atau kita menggunakan BC rasio, tentu saja menarik kesimpulan bahwa proyek tersebut layak, dinyatakan layak karena sifatnya yang visible, ekonomis, dan menguntungkan perusahaan apabila kita melakukan investasi pada proyek tersebut. Oke. Ya, dimatikan saya sering. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam ucapan maupun dalam pengerjaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifani Putri Syabina dari kelas MLIE 1B, yaitu dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai UAS praktikum matematika, dan di sini saya ingin menjelaskan tentang soal yang sudah diberikan, yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3 ini, soal yang pertama, yaitu berapakah biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan jika diproduksi 335 pieces produk. Di sini kita ingin mencari biaya total yang akan dikeluarkan oleh perusahaan jika diproduksi 335 pieces produk. Yang pertama,
kita di sini mencari key-nya. Key yang dicari di sini itu yaitu 335. Jadi key sama dengan 335 pieces. Lalu kita di sini ingin mencari biaya totalnya, yaitu kita mencari TC-nya. Kita masukkan rumus yang di atas terlebih dahulu. Itu 6 key ditambah 725. Lalu di sini dikali dengan key pangkat 2. Lalu ditambah 10 key. Maka ini adalah hasil dari biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan jika memproduksi 335 pieces produk. Kita lanjut ke soal nomor 2 atau soal B. Pada soal B ini ditanyakan, hitunglah biaya marginal untuk tambahan produk sebanyak 350 pieces. Dan hitunglah berapakah biaya marginal untuk setiap produk. Untuk setiap produk tambahan. Jadi di sini kita ingin mencari biaya marginal, yaitu biaya marginal itu adalah biaya tambahan dari produk tersebut. Nah, cara mencari biaya marginal itu sebelumnya kita harus memasukkan rumus TC-nya terlebih dahulu. Kita masukkan rumusnya seperti yang di atas ini ya. Yaitu 6 key ditambah 725 dikali key kuadrat ditambah 10 key. Lalu di sini kita memasukkan rumus untuk mencari biaya marginal, yaitu ini rumusnya. Lalu kita masukkan key-nya di sini. Jadi key di sini ditanyain yaitu 350 pieces. Sudah diketahui key-nya, lanjut kita mencari yang terakhir, yaitu MC ya, MC dari biaya tersebut. Jadi biaya marginalnya itu adalah sebesar segini, yaitu 2.761.750. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.